Rico Vilo Rematch. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan perusahaan nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih analisis laporan keuangan perusahaan itu. Berikut penjelasannya. Analisis laporan keuangan atau terkadang disebut sebagai analisis keuangan mengacu pada proses penganalisisan kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi, unit bisnis, atau sebuah proyek. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Lalu, apa sih tujuan dari analisis laporan keuangan? Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui selama periode tersebut apakah perusahaan mengalami perkembangan atau tidak. Biasanya ada 4 alat ukur dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Di dalam video ini saya ditugaskan untuk menganalisis laporan keuangan pada PT Bank Sinarmas. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Chandra SH Notaris di Jakarta dengan nama PT Bank Sinta Indonesia dan telah diubah dengan Akta Nomor 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995 dan pada tahun 2005 perjalanan bank memasuki babak baru setelah PT Sinarmas Multiarta Tbk, perusahaan financial services yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas, mengambil alih 21% saham di PT Bank Sinta Indonesia. Pada Desember 2006, bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang tertuang dalam Akta Nomor 1 tanggal 21 November 2006 dari Triposa Lili Eka Dewi SH, Notaris di Jakarta. Lalu pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh izin untuk pendirian usaha unit syariah. Dan PT Bank Sinarmas di tahun yang sama, bank memperoleh pengesahan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha wali amanat. Di sini saya memiliki laporan keuangan dari PT Bank Sinarmas Tbk. Yang pertama ini adalah laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat bahwasannya di dalam laporan posisi keuangan ini terdapat berbagai macam akun. Yang pertama adalah aset, yaitu terdiri dari kas, dana pihak ketiga, efek-efek, kredit, tagihan, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat langsung di dalam laporan keuangan tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwasannya jumlah aset pada PT Bank Sinarmas ini pada tahun 2020 adalah Rp44.612.045 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.671.981. Lalu ini adalah laporan posisi keuangan di lembar kedua. Dapat kita lihat akun-akun yang terdapat dalam laporan ini adalah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas dan syarikat temporer dan ekuitasnya bisa dilihat di bawah. Berikutnya adalah laporan laba rugi perusahaan, yang mana laporan ini sangat penting bagi perusahaan, di mana laporan ini menunjukkan perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi. Di sini dapat kita lihat bahwa laba bersih pada tahun 2020 sebesar Rp118.522 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan di jumlah Rp127.748. Nah, berikutnya adalah laporan arus kas. Di dalam laporan keuangan arus kas ini biasanya meliputi jumlah kas yang masuk
atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Atau singkatnya, laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu dulu. Video closing dong, ya kan? Cekidot. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Geleng-geleng